Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-babu as-sadisu wal ishruna fi tasydidz zinah. Bab yang berikutnya adalah yang ke-30 26. 26 kali ya. Belum dibaca lagi leh. Tinggal nih. Bab yang ke-26 dari 40 bab. Tak ulang karena kita baca itu. Iyalah kita baca. Tawaduk sudah. Sukut sudah. Guring dan istirahat sudah, ketawa sudah, mailangi orang garing lagi deh, mailangi orang garing. Cuma ini tertinggal hari ini bab yang ke-26. Kita ulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, az-zina yurisul faqra. Bab yang ketinggalan atau bab yang ke-26 yang tidak sempat kita baca kemarin adalah bab bersangatannya dosa bagi orang yang melakukan perbuatan di luar nikah, yaitu zina. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji, dan zina itu adalah sejahat-jahat jalan. Jadi perbuatan keji. Ujar guru kami dahulu ngaran sidin, guru apa yuk dan kalau anak dari Salman Jalil, ada ingat ngaran sidin guru Wildan. Termasuk daripada mendekati zina adalah bapacaran. Nah, orang yang berpacaran itu mendekati zina. Berdua-duaan kemana-mana, belum lagi nikah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, az-zina yurisul faqra. Orang yang melakukan zina itu mewarisi akan kefakiran. Ayyuqillu barakatar rizqi, di dalam maksudnya mengurangi akan keberkahan rezeki. Jadi rezeki yang kita makan, yang kita minum, yang dipakai itu berkatnya sangat kurang, karena orang ini melakukan perbuatan hubungan di luar nikah. Halamannya 40 pas. Yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda lagi, zinal ainain an-nazuru. Bermula zinah dua mata, yaitu memandang. Memandang dengan pandangan mata, itu zinah mata. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nazru ilan nisa'il ajnabiyati minal kabair. Bermula memandang kepada perempuan yang bukan mahram itu adalah dosa besar di dalam. An-nazru tadi nang kayak apa? An-nazru ila ma la yahillu yajurru ila zina. Memandang kepada perempuan yang tidak halal
itu bisa menarik akan perzinahan. Rawahu Ibnu Sa'ad wa Tabrani wa Abu Naim an Alqamah bin Hurs bin Huwairis. Nah, jadi memandang kepada perempuan yang bukan mahram itu bisa menarik kepada perbuatan zina. Kemudian memandang kepada perempuan yang bukan mahram itu adalah dosa besar. Maksudnya allati yahillu lirrajuli an-nadhru nikahuhunna, yang mana ajnabiyat tadi adalah halal bagi laki-laki memandang mereka. Minal kabair, maksudnya termasuk daripada dosa besar ini idza wujidatis syahwatu, apabila memandangnya itu didapati akan syahwat. Begitu memandang timbul syahwat, atau dosa besar. Wa khifa al-fitnatu, dan dikhawatirkan akan terjadinya fitnah. Mailul qalbi ilaihinna, yaitu condong hati kepada perempuan yang halal nikah tadi itu, Pak. Termasuk daripada dosa besar dan bisa menarik akan perzinahan. Dan juga perzinahan itu tadi adalah mewarisi akan kefakiran. Kemudian wa qala alaihi salatu wasallam zinar rijlain al-masyu, kalau zinah mata memandang. Kalau zinah dua kaki apa? Zinah kaki adalah berjalan di dalam ila mahalli ma'asi, yaitu berjalan menuju tempat maksiat. Nah, itu adalah zina kaki. Maksiat apakah? Pokoknya bila inya menuju maksiat, menuju dosa, itu adalah zina kaki. Wa zinal yadain, dan zinah dua tangan al-batshu, yaitu perbuatan yang jelek, yang menjijikkan. Al-batshu itu perbuatan yang menjijikkan. Nah, itu adalah zinah dua tangan. Batasnya asal mana? Megang-megang, menyentuh-nyentuh perempuan yang bukan mahram. Itu zinah dua tangan. Jadi semuanya anggota ini berzina bisa. Mata bisa berzina, tangan bisa berzina, batis bisa berzina. Jadi yang dimaksud zina itu umum, tidak mesti harus berhubungan badan. Ya, memandang pun dengan pandangan syahwat tadi kan zina. Kayak melihat orang pindah lain, dan yang lain bentuk bodinya, lalu tangan-tangan melihat. Wa zinal ainain, dan zinah dua mata adalah an-nazru, memandang. An-nazru yaitu memandang ila ma la yahillu, kepada perempuan yang tidak halal dengan syahwat tadi. Kalau di sini tidak dengan syahwat, ada ulama mengatakan dengan syahwat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda lagi, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Satu kali berbuat zina itu menghapus akan amal ibadah selama 70 tahun. 70 tahun kita sudah beramal ibadah lalu berzina. Nah, itu dihapus Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan yang selama 70 tahun itu dengan sebab berzina tadi.
Nah, jadi hendaklah kita ini tiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membaca istighfar. Karena tuba janabi, beruntung bagi orang yang banyak membaca istighfar. Sekurang-kurangnya akhir zaman ini membaca istighfar tuh 1000 sehari. Astagfirullahaladzim, jangan anda aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nya napa nang kita gawe itu dicatat langsung oleh malaikat. Ingat akan iman kita ini, iman itu Islam ada 5, iman ada 6 lah, termasuk percaya kepada rakit dan atid. 10 wajib diketahui malaikat kan, di antaranya adalah rakit dan atid. Yang sebelah kanan mencatat kebaikan, nang sebelah kiri mencatat kejahatan. Nah, jadi semua perbuatan kita yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini ada catatannya. Nang baik ada catatannya, nang jahat pun ada catatannya. Jadi kadakawa kita mailak dari buku catatan yang sudah dicatat oleh 2 orang malaikat ini ngatakan. Nah, makanya wajib bagi orang yang beragama Islam, yang beriman, mengimani akan adanya malaikat, dan wajib mereka itu diketahui sebanyak 10 lokar itu dalam Usman Batawi. Di antaranya adalah malaikat tukang catat kebaikan dan malaikat tukang catat kejahatan. Nah, semakin banyak kita beristighfar, maka makin banyak pulang tulisannya oleh malaikat. Selawat dibanyaki, beramal ibadah yang lain dibanyaki. Menghapus 70 amal, 70 tahun amal ibadah dengan sebab sekali aja kita berzina. Kita siapakah? Sebab melakukan zina siapakah? Warawa Ibnu Hibban fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala ta'abbada 'abidun min bani Israel. Kisah rupanya nih iyalah. Kisah ya. Panjang kisahnya tuh ya. Lumayan juga panjangnya tak. Artinya orang nih beribadah di zaman Nabi Musa inilah. Di zaman apa? Di zaman Nabi Musa lah. Jadi amun pak ibadah aja bila kada beilmu sangat berbahaya sekali. Jadi ibadah itu sesuaikan dengan ilmu juga. Telah beribadah si abid ini di zaman Bani Israel. Dia menyembah atau beribadah kepada Allah di dalam tempat peribadatannya itu 60 tahun. Yalah 60 tahun, sitina aman lah. Nah itu 60 tahun. Sumi'atihi itu artinya adalah tempat ibadah. Orang ini baulah musola sorangan. Ibadah aja gawian. Kada nang lain. Ibadah itu pang gawian. Tiratil ardu kemudian turun hujan. Iyalah. Amtara itu kan artinya hujan lah. Nah turun hujan. Fa'akhdarat wa ashrafar rahib min sumi'atihi. Artinya orang ini fa'ukhdirat hadir sakaratil maut. Itulah hadir sakaratil maut. Fa'ashrafar rahibu min sumi'atihi, maka fa'ashraful rahib memuliakanlah si rahib daripada tempat ibadahnya. Rahib ini seorang pendeta di zaman itu. Faqala, maka beliau berkata, si rahib tadi. Apa aja rahib?
Lau tazallatkah? Tak leh. Lau tazallat leh. Tazaltu leh. Tidak apa tak? Lau leh ya lah lau. Lam leh ketika. Jadi kada tak ada leh. Non leh. Bah non apa lagi? Iya lau tazallat tadi. Non leh. Lau nazal leh nazala. Nah. Lau nazaltu. Lau nazaltu fa dzakartullaha fasdattu khairan. Fanazala wa ma'ahu ragibun aw ragifani fabainahuma huwa fil ardi laqituhu imra'atan falam yazal yukallimuha wa takallamahu hatta ghasyiyaha summa aghma alaihi fanazalal ghadiru ya Allah kata ghadiru liyastahima faja'a sa'ilun fa'auma ilahi ayya akhudar raghifaini summa mata pawazanat ibadatan setina sanatan bitil kazaniyah farajahat az-zaniyah bihasanatihi summa wada'ar raghifu awir raghifani ma'a hasanatihi farajahat hasanatuhu faghfira lahu. Artinya orang inilah kita simpulkan aja panjang bang. Ibadahnya 60 tahun tapi dengan sebab berzinah 1 kali tadi maka ibadahnya selama 60 tahun itu dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena sebab dia menggawi zinah. Nah, itu aja simpulannya toh. Ada lagi ya bisa amal ibadah sebab berzinah tadi sekali kada bertaubat pulang. Nah itu adalah zina 1 kali. Wa qala alaihi salatu wasalam di luar pulang. Ma min zambin ba'da syirki azamu indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Tidak ada dari satu dosa sesudah syirik kepada Allah yang terlebih besar di sisi Allah selain min nutfatin dari 1 tetes air mani yang meletakkan akan air mani tersebut oleh seorang laki-laki di dalam rahim perempuan yang bukan halal baginya. Nah, jadi 1 tetes saja air mani itu masuk ke rahim perempuan yang kada halal, itu dosanya sesudah syirik, berarti nomor 2. Ada al-kabair gitu lah kitabnya. 70 dosa besar. Nomor 1 syirik, nomor 2 zinah. Seterusnya lah 70 semuanyaan. Napa-napa lagi banyak nang 70 itu. 70 dosa besar. Nya akibat daripada perbuatan dosa ini semua kegiatan kita itu akan terhalang. Contoh rezeki dulu. Kenapa kita ini terhalang mendapat rezeki? Sebab dosa. Jadi bukan zinah nih aja yang menghalangi kita mendapatkan rezeki, juga dosa-dosa lain. Dosa-dosa lain juga menghalangi kepada kita mendapatkan rezeki, macam-macam rezeki. Apapun bentuknya rezeki itu, di samping bukan duit aja, juga kesehatan, ilmu, kecerdasan dan lain sebagainya itu kan adalah rezeki. Kemudian kita baca hadisnya habis suara dah. Pagi acara, petang acara, malam acara pulang kita panat banarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anna li ahli nari sayhatun, bahwasanya bagi penduduk neraka itu ada suara teriakan. Jadi orang di bakuriak kajagawian di neraka inilah kuriakan di neraka. Kuriakan. Akibat di dunia kuriakan juga nangkakait yang kayak kedengaran joko kuriakan juga kata. Ujar Nabi min natsni rihi farjizani, teriakan daripada bau busuk dari parat seorang perempuan penzina.
Jadi perempuan yang penzinah itu berteriak, riakan di neraka, raurangan. Nauzubillahi min dzalik. Kayaknya kita doakan aja keturunan-keturunan kita jangan sampai ada yang melakukan perbuatan zina ini. Hati-hati benar, jangan sampai kena zina. Yang muhsan, jangan sampai melakukan perbuatan zina walau sekali. Terus waqala alaihi salatu wassalam al-ghina wa zani la yajtami'an. Nabi bersabda, kaya dan zina itu tidak mau berkumpul. Artinya orang penzina ini kadang mau sugih lah, kayak itu artinya kan. Karena kekayaan dengan penzina itu kadang mau terkumpulnya. Jadi orang yang berbuat zina kadang mau kaya. Nah, makanya banyak kita taubat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang sudah terlanjur berzina ini. Kan zina tadi bukan sekedar kemaluan aja kan? Di antaranya zina mata, zina telinga, zina batis, zina tangan, zina perut, zina kemaluan. Nah, itu kadang mau berkumpulnya. Jadi selama dosa itu dilakukan kadang mau sugih. Karena di akhir zaman ini kata Rasulullah, kadal faqru kufran senai. Hampir-hampir kefakiran itu bisa membuat orang kafir. Gara-gara kada harta bisa tak tinggal sembahyang. Gara-gara kadida harta bisa manipo. Gara-gara kada harta bisa mencuntan. Gara-gara kada harta rela tak tinggal ibadah. Nah, jadi kalau orang di akhir zaman ini bagi para apa ngarannya pendai-pendai atau para orang tua itu wajib mendoakan anak buahnya dengan harta yang halal supaya mereka tidak menjadi kafir. Karena kebanyakan orang susah ini menjadi kafir karena kesusahannya. Jadi ada orang yang masuk ke agama lain. Di Tambilahan ini kan ada masuk agama lain gara-gara kada harta, lalu dibantu dengan sembako, dibantu dengan sepeda motor Honda, lalu dibantu lagi dengan duit, maka beralih agama. Itu bang. Kayaknya ujar Nabi, kadal faqru kufran. Hampir sekali orang fakir itu menjadi kafir. Nah, jadi ghina itu dengan zani tidak mau berkumpul. Artinya kekayaan dengan penzina itu kadang mau kumpul. Rezeki itu terhalang terus bagi orang yang melakukan dosa ini. Dosa apa aja terhalang rezeki. Nah, jadi oleh karenanya dikurangi kita ini banyak-banyak beristighfar. Karena kelakuan kita tadi dicatat aja. Jadi untung ya Nabi tuba, untung bagi orang yang banyak beristighfar. Wa qala alaihi salatu wassalam man zana zana bihi walau bihitani darihi. Bermula orang yang berzina, zana berzina dengan dia, walau bihitani darihi, walaupun hitan. Jadi maksud hitan ini apa maksud bahasa kitanya itulah? Man zana bil bina ilal fa'al, man zuniya lil fa'il, man bil bina ilal fa'il. Man zana bermula barang siapa yang berzina, zuniya bihi, maka dizinahi orang dengan dia. Artinya bila kita tuh berzina dizinahi orang juga kan. Nah, jadi apa tuh bila kita menzalim dizalim, bila kita menjahati orang dijahati orang juga kita. Bila mendoakan kada bagus dengan orang lain, maka kita juga didoakan oleh orang lain dengan kada bagus juga. Bila kita berzina maka dizinahi orang juga. Nah, ada loko cerita dalam kitab apa tuh Duratun Nasihin, ada Dahiyatul Qalbi ngarannya bisa terbang. Takutnya orang, kenapa pian bisa terbang? Nah, kisahnya kan. Jadi dijawab oleh beliau, aku ini diberi karamat oleh Allah karena aku tidak pernah melakukan
zina. Kenapa sampean tidak pernah melakukan zina? Dijawab oleh beliau, seandainya aku punya bini, seandainya aku punya anak, lalu bini dan anakku dizinahi orang, bagaimana perasaanku? Makanya oleh karena itu aku kada hendak menggawe zina aja. Padahal ini seorang raja, seorang yang berkuasa, tapi satu perbuatan itu nya kada hendak. Dahyatul qalbi ngarannya. Apalagi nih, walau bihitani darihi, rawahu Ibnu Najjar an Anas bin Malik qala al-Manawi hadza isyaratun ila anna min uqubatiz zani ma la budda ay yu'ajjila fid dunya wa huwa ayyaqaz zina fi ba'di ahli darihi. Jadi walaupun bihitani darihi, hitan artinya sebahagian daripada orang yang ada di dalam rumahnya berbuat zina. Nah, jadi di dalam itu tadi dipadahakannya akibat daripada perbuatan zina ini langsung Allah Ta'ala menyegerakan dosanya di dunia juga. Mala budda ayyu ajjala fid dunya, disegerakan. Ayyu ajjala fid dunya, disegerakan di dunia. Wa huwa ayyaqa azina fi ba'di ahli darihi. Maksudnya itu jatuh atau akan terjadi perbuatan zina itu salah satu daripada ahli yang ada di dalam rumahnya. Nah, itu sebagai hukuman. Banyak rupanya kisahnya di dalam dia, cuma kita baca aja panjang benar waktu kita sekitarnya aku iya juga sudah. Wa qala alaihi salatu wasallam man zina bi imra'atin, barang siapa yang berzinah dengan perempuan. Karena wah ini banyak nang kata dengan perempuan lagi orang berzinah sama-sama laki. Nauzubillahi min zalik, sen lah. Jangan hendak basawang butuh. Nah Pak, fatahallahu alaihi fi qabri, Allah buka atasnya itu di dalam kuburannya 8 pintu daripada api neraka jahanam. Itu dengan perempuan, apalagi dengan laki-laki banyak. Bahkan menjalar-jalar sampai ke pesantren, ada nang laki sama laki, namanya apa Kang? Jenenge opo? Laki sama laki ko homosek ya, homosek gay, gay Bang Iwan leh gay. Nah itu banyak dah di tambilahan kada sedikit. Maka bila kana seikong maka akan menjalar ke lain. Perempuan sama perempuan ada juga artinya aku suah aja tahu melihat pulang nang lalakian nang bibinian benar kisah yang lelakian terjadi juga langsung diampihi kalau di pesantren akan menjalar maka lain bahaya. Kalau satu kana makanya menjalar ke lain. Sama narkoba itu juga bedanya, karena satu karena juga yang lain, kasihan. Jadi orang yang berzina dengan perempuan ini akan di kuburannya itu akan dibuka pintu neraka jahanam 8. Yakhruju min tilkal abwab, keluar daripada itu pintu akaribu wahitan, apa tuh? Wahiyatun ila yaumil qiyamah. Kala jengking dan ular keluar dari pintu-pintu kubur bagi orang yang melakukan zina. Habis kah? 40, 41, 42. Habis saya leh. Habis leh. 43-nya mana leh? 43 sih ini 40, 41, 42, 43, 44, habis lah. Habis. Nah, habis. Jadi satu bab lah. Jadi malam ini babnya bab zina. Terus kayaknya kita melompat langsung ke bab yang ke-36. Dikit lagi tamat. Terus ada lagi yang kalau kita cari tetap sebelahnya tak berapa bab lah. Terus bab yang berikutnya adalah bab fadilah mengunjungi orang garing. Nah, mailangi orang garing lagi. Fadilahnya mailangi orang garing. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Selamat sedikit nih Al-Fatihah.